Top Marco Top hingga banjir apresiasi. Erick Thohir punya pesan khusus usai tiket laga Timnas Indonesia versus Cina ludes. Kejutan luar biasa datang dari dunia sepak bola Indonesia. Tiket laga Timnas Indonesia melawan Cina sudah ludes terjual dan Erick Thohir pun mengungkapkan rasa bangganya. Akan tetapi ada sesuatu yang besar ingin disampaikan, apakah itu? Simak detail lengkapnya di sini. Wah, Bali dipenuhi euforia. Striker Timnas Indonesia tiba jelang TC, target kemenangan besar hadang Cina dan Jepang. Atmosfer Bali semakin memanas dengan kedatangan striker Timnas Indonesia. Akankah striker ini mampu menjawab harapan besar tersebut? Simak fakta lengkapnya di sini. Teka-teki terungkap. Elkan Bagot ternyata belum siap kembali ke Timnas Indonesia. PSSI ungkap alasan sebenarnya. Ternyata, keputusan Elkan untuk tidak kembali ke Timnas Indonesia punya alasan yang mengejutkan. PSSI menyatakan mereka sangat menghargai dan menghormati keputusan tersebut, tapi ada kejutan yang akan kamu temukan di baliknya. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Kabar mengejutkan. PSSI akhirnya beri jawaban soal Simon Tahamata gabung Timnas Indonesia. PSSI akhirnya angkat bicara mengenai rumor yang sudah lama beredar. Setelah sekian lama diobrolkan, kamu pasti tidak akan percaya apa yang dikatakan oleh pihak PSSI. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Alhamdulillah, Emil Audero resmi gabung Timnas Indonesia. Kluivert bisa tampil dengan line up terbaik hadapi Cina. Kabar gembira dengan kehadirannya Audero. Patrick Kluivert kini punya kesempatan untuk menurunkan line up terbaik saat menghadapi Cina. Siap-siap terkejut dengan kekuatan baru Timnas. Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top hingga banjir apresiasi. Erick Thohir punya pesan khusus usai tiket laga Timnas Indonesia versus Cina ludes. Kejutan luar biasa datang dari dunia sepak bola Indonesia. Tiket laga Timnas Indonesia melawan Cina sudah ludes terjual dan Erick Thohir pun mengungkapkan rasa bangganya. Akan tetapi ada sesuatu yang besar ingin disampaikan, apakah itu? Simak detail lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir apresiasi antusiasme publik tanah air atas penjualan tiket Timnas Indonesia versus Cina di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini jadi pertandingan kandang terakhir Timnas Indonesia di ronde ketiga. Duel lawan Cina jadi laga penentu bagi skuad Garuda jika ingin terus menjaga mimpi ke Piala Dunia 2026. Tentu sambutan publik untuk menyaksikan laga ini. Total, PSSI sudah membuka penjualan tiket dalam 2 gelombang. Gelombang pertama dibuka melalui aplikasi Livin milik Bank Mandiri pada 15 Mei 2025. Sementara gelombang kedua dibuka melalui laman resmi Kita Garuda pada 19 Mei 2025. Semua tiket sudah ludes terjual saat loket belum genap sehari dibuka ke publik. Erick Thohir buka suara usai tiket laga kandang terakhir Timnas Indonesia ludes. Orang nomor 1 di PSSI tersebut mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan masyarakat kepada Timnas Indonesia. Terima kasih untuk antusiasme yang luar biasa untuk mendukung Timnas Indonesia, ujar Erick Thohir dari akun Instagram pribadinya. Sampai jumpa di Stadion Gelora Bung Karno. Lanjutnya. Sebelumnya, PSSI sudah buka suara soal data penjualan tiket. Untuk laga lawan Cina, PSSI menjual 70.000 tiket dari kapasitas GBK.
80% tiket dijual di gelombang pertama. Jadi kita sudah menyiapkan sekitar 70.000 kursi dari 76.000 kapasitas GBK, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga dilansir Bola Sport.com dari Kompas. Dari sana kita kemarin sudah buka penjualan lewat Livin dalam kurung Mandiri, 80%-nya sudah terjual. Itu semua kelas, ujarnya. Sambutan masyarakat sangat luar biasa. PSSI menyatakan bahwa penjualan tiket di gelombang pertama sudah ludes dalam waktu 5,5 jam. Sebagai informasi, kemarin sold out 80% itu dalam waktu 5,5 jam, ujarnya. Tentu sambutan masyarakat ini bakal memompa semangat pemain timnas Indonesia. Sejauh ini skuad Garuda baru kalah 2 kali di kandang sendiri selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Mohon maaf dari admin menjelaskan bahwa channel ini sangat-sangat anti judol. Mohon dihindari sejauh-jauhnya karena itu dosa besar dan merusak masa depan Anda. Terima kasih. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chase to... Wah, Bali dipenuhi euforia. Striker timnas Indonesia tiba jelang TC, target kemenangan besar hadang Cina dan Jepang. Atmosfer Bali semakin memanas dengan kedatangan striker timnas Indonesia. Akankah striker ini mampu menjawab harapan besar tersebut? Simak fakta lengkapnya di sini. Striker timnas Indonesia Ramadan Sananta sudah berada di Bali menjelang melawan Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sananta diketahui sudah berada di Bali dari unggahan Instagramnya @mramadhan Senin dalam kurung 19 Mei 2025. Sananta mengunggah foto dirinya tengah berada di Gigi Susu, terlihat dari cup minuman yang ia minum. Gigi Susu merupakan kafe terkenal yang berada di Kuta Utara, Bali. Selain itu, Sananta juga mengunggah foto di Instastory. Ia menyematkan lokasi yakni The Worong Gym. The Worong Gym merupakan tempat olahraga yang berada di Badung, Bali. Sananta memang menjadi salah satu dari 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk pemusatan latihan timnas Indonesia. Timnas Indonesia direncanakan menjalani pemusatan latihan di Bali. Sananta mengisi lini depan timnas Indonesia bersama 5 pemain lainnya. 5 pemain itu ialah Septian Bagaskara, Stefano Lillipali, Ole Romani, Rafael Struijk, dan Egy Maulana Fikri. Liga 1 2024 hingga 2025 menyisakan 1 pertandingan lagi. Persis Solo akan melawan Persib dalam laga tandang pada Sabtu dalam kurung 24 Mei 2025. Sementara itu, Sananta sudah diumumkan oleh klub Brunei DPMM FC sebagai pemain baru untuk menghadapi Liga Super Malaysia 2025 hingga 2026. DPMM FC telah mengamankan pemain kuota ASEAN karena Ramadan Sananta telah setuju untuk bergabung dengan klub Brunei untuk musim 2025/2026, tulis pernyataan DPMM FC. Ramadan mendapat beberapa tawaran dari beberapa tim besar Indonesia, tetapi pilihan pertamanya selalu ke DPMM FC dari Brunei Darussalam. Liga Malaysia 2025/2026 akan dimulai sekitar pertengahan Agustus 2025 dan kami telah mengamankan kesepakatan dengan Ramadan Sananta. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 5 Juni 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025.
Nantinya Patrick Kluivert hanya bisa mendaftarkan 23 pemain untuk setiap pertandingan. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Teka-teki terungkap, Elkan Bagot ternyata belum siap kembali ke timnas Indonesia. PSSI ungkap alasan sebenarnya. Ternyata, keputusan Elkan untuk tidak kembali ke timnas Indonesia punya alasan yang mengejutkan. PSSI menyatakan mereka sangat menghargai dan menghormati keputusan tersebut, tapi ada kejutan yang akan kamu temukan di baliknya. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Teka-teki soal tidak adanya nama Elkan Bagot dalam daftar pemain timnas Indonesia akhirnya terjawab sudah. Seperti diketahui sebelumnya santer beredar kabar soal kembalinya Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Rumor tersebut beredar setelah sang pemain tertangkap kamera berada di Bali pada beberapa waktu lalu. Kebetulan, Bali akan menjadi tempat pemusatan latihan dalam kurung TC dari timnas Indonesia untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Berbagai faktor kebetulan tadi membuat Elkan Bagot dikaitkan dengan rumor kembali ke timnas Indonesia. Para fans Garuda pun menyambut antusias kabar kembalinya si anak hilang. Sayangnya setelah PSSI merilis daftar resmi pemain untuk laga melawan Cina dan Jepang, tidak ada nama Elkan Bagot dalam daftar tersebut. Bek 21 tahun itu ternyata tidak masuk dalam skuad yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert. Berbagai pertanyaan serta spekulasi pun bermunculan di media sosial. Termasuk soal Patrick Kluivert yang tidak lagi melihat Elkan Bagot sebagai prioritas. Menanggapi kabar yang beredar, PSSI pun langsung buka suara. Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI memberikan penjelasan terkait tidak adanya nama Elkan Bagot dalam daftar pemain timnas Indonesia terbaru. Dia mengatakan sang pemain memang lebih memilih untuk fokus dengan kariernya di klub. Elkan Bagot ini sudah kami tanyakan sejak lama bahwa ia fokus untuk di klub, ujar Arya dalam keterangan resminya. Jadi kita serahkan semua kepada Elkan juga sebagai pemain, lanjut Arya. Terlepas daripada itu, Arya Sinulinga meminta agar supporter timnas Indonesia diminta untuk tetap menghargai keputusan setiap pemain. Kita hargai dan hormati Elkan yang memang fokus permainan di klub, walaupun mungkin lagi libur, tetapi tetap saja dia fokus di sana, jelas Arya lagi. Kita berikan keleluasaan bagi pemain untuk fokus di sana, sambungnya. Mohon maaf dari admin menjelaskan bahwa channel ini sangat-sangat anti judol. Mohon dihindari sejauh-jauhnya karena itu dosa besar dan merusak masa depan Anda. Terima kasih. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kabar mengejutkan, PSSI akhirnya beri jawaban soal Simon Tahamata gabung timnas Indonesia. PSSI akhirnya angkat bicara mengenai rumor yang sudah lama beredar. Setelah sekian lama diobrolkan, kamu pasti tidak akan percaya apa yang dikatakan oleh pihak PSSI. Simak fakta mengejutkannya berikut ini.
PSSI buka suara mengenai isu legenda Ajax Amsterdam Simon Tahamata bergabung ke tim kepelatihan tim nasional (Timnas Indonesia). Sayangnya anggota komite eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulinga tak membeberkan dan tak menipis rumor terkait Simon Tahamata gabung tim Patrick Kluivert. Legenda Ajax Amsterdam Simon Tahamata sebelumnya dikabarkan segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Pria berusia 68 tahun itu santer dirumorkan akan menjadi kepala bidang pemantau bakat atau Head of Scouting Squad Garuda. 1. Berawal dari media Belanda, kabar ini berhembus lewat laporan media Belanda Voetbal Primeur. Tahamata diketahui pernah menjadi pelatih pemain muda di Ajax Amsterdam, Beerschot, Al Ahly, dan Standard Liège. Tahamata sempat cukup lama memegang jabatan pelatih teknis Ajax Amsterdam, yakni pada kurun 2014 hingga 2024. Setelah itu, Tahamata belum mendapatkan peran baru lagi di dunia sepak bola. Laporan Voetbal Primeur menuliskan, Tahamata awalnya ingin kembali ke Ajax Amsterdam. Akan tetapi dia tak kunjung mendapatkan tawaran atau tanggapan dari klub tersebut. Tahamata kemudian dilirik oleh Timnas Indonesia untuk menjalani peran baru, yakni kepala pemantau bakat. Tahamata dikabarkan telah menerima peran ini, apalagi mengingat dirinya juga merupakan keturunan Indonesia. 2. Jawaban PSSI menanggapi rumor ini, Arya menjawab dengan singkat. Pria berkacamata itu meminta semua pihak untuk bersabar menunggu informasi selanjutnya. Tunggu saja, kata Arya singkat dalam keterangan yang diterima. Adapun sebelum dirumorkan menjadi kepala pemantau bakat, Simon Tahamata sudah lebih dulu diisukan akan mengisi posisi Direktur Teknik (Dirtek). Namun hingga saat ini posisi Dirtek PSSI masih kosong. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Alhamdulillah, Emil Audero resmi gabung Timnas Indonesia. Kluivert bisa tampil dengan line up terbaik hadapi Cina. Kabar gembira dengan kehadirannya Audero, Patrick Kluivert kini punya kesempatan untuk menurunkan line up terbaik saat menghadapi Cina. Siap-siap terkejut dengan kekuatan baru Timnas. Simak fakta lengkapnya di sini. Emil Audero akhirnya bisa gabung Timnas Indonesia tepat waktu, yang mana menjadi kabar baik untuk Patrick Kluivert. Sang penjaga gawang telah menjadi bagian dari skuad Garuda sejak mengambil sumpahnya di Roma pada 9 Maret 2025 lalu bersama dengan James dan Joey Pelupeschi. Kiper keturunan Italia itu sudah dinanti kehadirannya sejak lama, namun proses naturalisasi akhirnya berjalan lancar pada tahun ini. Sayangnya, Audero tidak berkesempatan melakoni debutnya pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar bulan Maret lalu. Kiper yang kini membela Palermo tersebut harus sabar menanti kesempatan karena Maarten Paes masih menjadi andalan untuk Timnas Indonesia. Namun kesempatan akhirnya tiba untuk Audero pada duel kontra Cina yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 5 Juni 2025 mendatang. Hal itu karena Paes menerima kartu kuning pada laga kontra Bahrain, yang mana yang kedua di putaran ketiga setelah laga kontra Arab Saudi pada 5 September 2024 lalu. Namun ada kerisauan bahwa Audero bakal datang telat karena klubnya, Palermo, berlaga di playoff promosi ke Serie A. Jika sampai ke final, maka Audero baru bisa gabung setelah tanggal 2 Juni, yang mana hanya terpaut 3 hari sebelum laga kontra Cina.
Perjalanan panjang dari Italia ke Indonesia juga berpotensi merugikannya. Namun sang kiper berusia 28 tahun kini telah dipastikan bisa gabung skuad Garuda tepat waktu. Palermo langsung tersingkir pada laga pertamanya di playoff promosi ke Serie A yang berlangsung di Stadio Romeo Menti melawan Juve Stabia pada Minggu (18 Mei 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Andrea Adorante pada menit ke-67 menjadi pembeda di antara kedua tim, dengan Juve Stabia menang tipis 1-0. Alhasil Palermo tersingkir dan Audero pun dipastikan bisa gabung skuad timnas Indonesia tepat waktu. Ex-kiper Juventus dan Inter Milan itu pun diharapkan melaksanakan debutnya saat skuad Garuda menghadapi Cina. Pelatih Patrick Kluivert diperkirakan akan tetap menggunakan skema permainan yang sama ketika timnas Indonesia mengalahkan Bahrain meski beberapa pemain akan absen. Ragnar Oratmangoen terpaksa melewatkan panggilan karena belum sembuh dari infeksi virus, sedangkan Marcelino Ferdinand juga menghadapi skorsing karena sudah dikartu kuning 2 kali pada putaran ketiga ini. Persoalannya memang ada di lini serang, dengan Ole Romani kemungkinan akan didukung oleh Rafael Struijk dan Egy Maulana Fikri dalam skema 3-4-3. Sementara itu, lini tengah akan kembali dipercayakan oleh duet Joey Pelupes dan Tom Haye, selagi pos back sayap kiri kembali ditempati oleh Calvin Verdonk. Kevin Dix adalah nama ideal untuk pos back kanan, namun dia juga terancam absen karena sedang cedera. Jika Dix tidak bugar, maka salah satu di antara Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, dan Yakob Sayuri bisa menggantikannya. Di pos back tengah, Jay Itzes bersama Rizky Ridho hampir pasti menjadi starter, selagi Justin Hubner dan Mads Hilgers bersaing untuk satu tempat di pos back tengah. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Cina. Timnas Indonesia 3-4-3. Emil Audero, Rizky Ridho, Jay Itzes, Justin Hubner, Kevin Dix, Joey Pelupes, Tom Haye, Calvin Verdonk, Egy Maulana Fikri, Ole Romani, Rafael Struijk. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Saine Patinama mengusulkan hal unik dan mengejutkan, patung untuk semua pemain timnas jika lolos ke Piala Dunia. Dalam wawancara terbaru, Saine Patinama mengungkapkan pendapat yang membuat para penggemar timnas Indonesia tersentak. Dia percaya bahwa semua pemain yang berjuang keras layak dihargai dengan dibuatkan patung. Penasaran dengan alasannya? Simak fakta lengkapnya di sini. Saine Patinama berambisi membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini sedang bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka untuk sementara berada di posisi keempat grup C dan berpeluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Dua laga akan dihadapi skuad Garuda, yakni melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni nanti. Saine menjelaskan bahwa lolos ke Piala Dunia 2026 jadi misi semua pemain timnas Indonesia. Mereka akan mencoba bertarung habis-habisan agar mencapai target tersebut, atau tentunya target ini bukan hal yang mudah karena semua negara ingin berada di panggung tersebut. Jika kami berhasil lolos ke Piala Dunia, sungguh itu akan sangat fantastis, kata Saine Patinama.
Mantan pemain KAS Open ini menilai bahwa semua pemain layak mendapatkan penghargaan jika sukses mengantar Indonesia lolos ke ajang sepak bola antar negara paling bergengsi tersebut. Sambil bercanda, dia mengakui bahwa mereka layak dibuatkan patung karena sudah mencetak sejarah. Lihat saja, kami semua akan mendapatkan patung, terangnya. Pemain kelahiran Lelystad ini juga bercerita tentang pengalamannya saat berada di Indonesia. Hampir setiap berada di tanah air, orang-orang dengan mudah mengenalinya. Hal tersebut terjadi selama beberapa tahun sejak dia bertugas untuk skuad Garuda. Saya tidak ingin terlihat sombong dan merasa seperti dewa. Tetapi saya tidak bisa berjalan di jalanan di sana, katanya. Dalam satu momen Sainz sempat melakukan penyamaran agar tidak mudah dideteksi oleh supporter timnas. Namun hal tersebut sia-sia karena mereka dengan mudah mengenalinya dan meminta berfoto bersama. Hal tersebut bahkan terjadi dengan keluarganya karena mereka sudah sangat populer saat berada di Indonesia. Mereka melihat setiap detail, bahkan jika itu hanya sepotong kecil tato. Ya, mereka langsung meminta untuk difoto tanpa rasa malu. Pada saat yang sama bersama ibu dan tunangan saya. Mereka bahkan menjadi populer di sana, tutupnya. Gimana menurut kalian guys, layakkah dibuatkan patung untuk pemain timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate